kesempatan pagi ini kita sama-sama bisa bertemu, bersilaturahim, dan belajar untuk senantiasa mengaji dan mengkaji berbagai persoalan. Dan sembari kita menantikan Kang Iman untuk bersama kita, insya Allah Ustadz Sulistyo Prabowo akan hadir bersama-sama kita. Dan adik-adik mahasiswa perlu diketahui, kita juga sedang promo dikit ini Mas Bowo, membuka program untuk ISMA ya, untuk bisa belajar di luar negeri, adik-adik punya kesempatan dan Pak Bowo ini yang menangani tentang layanan internasional di Universitas Mula Warman. Tapi kali ini kita akan berbicara tidak internasional, tapi bicara tentang halal. Jadi ada lebih kepada esensial. Contoh konkret misalnya kemarin ada tamu begitu, mau beliau punya tambak, terus ada kepiting gitu nanya ke saya, Pak Darman bisa makan kepiting? Saya pikir makan kepiting ini adalah berkenaan dengan apakah asam urat, apa kolesterol gitu. Oh, alhamdulillah masih aman, nggak asam urat, nggak kolesterol. Kan maksud saya adalah kan kepiting hidup di dua alam. Nah ini kan ada fenomena-fenomena sisi yang lain. Kalau seperti saya kalau pulang ke Malang misalnya, bagian saudara itu juga tidak menikmati kepiting gitu kan. Ini kan sembah apa eh, berbagai pendapat dan khilafiyah yang diyakini masing-masing. Nah, nanti melalui Mas Bowo ini kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih konkret. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, para jamaah yang berbahagia, marilah kita awali kebersamaan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mas Bowo langsung dimulai. Matur nuwun Mas Darman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya dan memang hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat kesehatan dan nikmat waktu, sehingga kita bisa bertemu di forum kajian Ahad pagi dengan Pak Darman selaku host yang setiap minggu setia menemani kita semua. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari kemarin diperingati Isra Mi'rajnya, yang itu membawa kita semua kepada pencerahan-pencerahan baik ruhiyah maupun fisik, karena berkaitan dengan penerimaan wahyu tentang sholat. Dan sholat ini menjadi landasan yang paling penting di dalam agama Islam, karena sholatlah yang membedakan antara yang beriman dengan yang kafir. Kemudian sholat juga lah yang nantinya insya Allah akan dihisab pertama kali di yaumul akhir. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tadi terima kasih Mas Darman sudah diberikan iklannya. Saya perlu sampaikan juga ini, ISMA ini memang kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa ya. Kapan lagi bisa jalan-jalan ke luar negeri selama 1 semester, mengambil pilihan di perguruan tinggi terbaik di dunia, 100 perguruan tinggi terbaik. Di semua benua bisa dipilih, mulai dari New Zealand, Australia, sampai Amerika, Eropa, Jepang, Korea, bahkan di Timur Tengah juga ada perguruan tinggi yang menjadi mitra dari ISMA ini. 2 hari yang lalu kita sudah mendapatkan hasil prediksi skor Duolingo, karena bahasa Inggris yang dipakai di ISMA ini lebih banyak ke Duolingo. TOEFL bisa, IELTS bisa,
tapi yang lebih sering dipakai Duolingo karena lebih murah dan lebih fleksibel ya pelaksanaannya. Sebagai informasi, ini yang paling banyak itu dari FEB itu 12 yang lolos. FG pada 11, Mas. FGP ya, oke. FG 11, cuman sayangnya ini kan prediksi dari tes kemampuan bahasa Inggris itu yang paling banyak ya orang pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Nggak wajar gitu ya. Iya. Kalau di ranking dari bahasa ya memang seperti itu. Dan tahun kemarin itu sayang sekali itu digunakan sebagai patokan. Kemudian IP yang kedua, itu bahasa Inggris dan IP. Maka yang lolos ya kebanyakan orang-orang yang mempunyai bahasa Inggris, tapi kemampuan akademiknya masih belum jelas. Nah ini kan menjadi keprihatinan gitu, sehingga yang banyak masuk itu mahasiswa yang dari Jawa. Bahasa ya. Mempunyai tes yang lebih bagus untuk bahasa Inggris. Kemudian setelah diprotes, akhirnya tahun ini diupayakan kan utama kemampuan bahasa Inggris. Nah, artinya mahasiswa Mas Darman juga diharapkan sebenarnya itu masih bisa ikut. Ini penutupan tanggal 1 Maret. 1 Maret ya, Jadi masih ada kesempatan. masih ada kesempatan, asal itu tesnya bisa aja tes mandiri. Kemarin yang dilakukan Unmul itu kan prediksi ya. Artinya kalau prediksi itu kan hanya perkiraan saja nilainya segitu. Kenapa dilakukan prediksi? Untuk menjadikan acuan bagi fakultas supaya adik-adik yang nilai prediksinya itu di atas 100 itu bisa didanai untuk mengambil tes resminya, official test. Jadi kita kemarin sudah komunikasi dengan Pak Zul, WD1, beliau mengatakan akan memberikan biaya untuk tes Duolingo yang sesungguhnya. Itu per anak kira-kira 150.000. Nah ini kesempatan mungkin untuk adik-adik yang kira-kira mempunyai kemampuan bahasa, kemudian akademik juga bagus, boleh mengambil di perguruan tinggi yang ada mitra dengan IISMA. Ini promosinya saya tambahkan, mudah-mudahan di sini ada yang terkail ya. Dan tahun kemarin itu kita hanya dapat 6 orang, ada yang dari Eropa, Italia, Hungaria, ada satu yang dia dari UC Davis, University of California. Kemudian ada beberapa lagi yang mereka juga baru saja pulang minggu-minggu ini. Dan yang paling penting bahwa dari kegiatan itu mahasiswa bisa membuka cakrawala yang lebih luas ya. Bahwa ketika kita tinggal di negara yang mayoritas non-muslim, maka kita belajar menjadi seorang minoritas. Ini kan yang sekarang di Indonesia menjadi isu yang sensitif gitu. Ketika berkaitan dengan Islamofobia, dianggap kita ini mayoritas, nggak paham dengan orang minoritas. Maka ketika kita kemudian berada di negara yang mayoritas non-muslim, kita akan merasakan betapa repotnya ketika harus menjalankan ibadah di negara-negara tersebut. Ya ini pelajaran sisi lain yang sangat berharga. Baik. Memasuki topik yang dipesan oleh Pak Dharma tadi. Ini untuk Halal Center, saya sudah mengestafetkan ke Pak Hadi Suprapto insya Allah untuk di Unmul. Dan beberapa ustadz kita juga kita libatkan, ada Pak Joko ya, itu kita libatkan untuk kepengurusan yang baru. Ya meskipun demikian, dalam dunia dakwah tidak ada kata pensiun, sehingga saya tetap berusaha untuk selalu bersama-sama menebarkan kesadaran tentang halal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik sekalian yang kita sayangi, kita banggakan, betul sekali bahwa halal haram ini kalau bagi orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab, sebagian besar ya, kita tidak mempelajari bahasa Arab karena memang kurikulum kita tidak ada di situ.
Maka ketika berkaitan dengan halal haram ini selalu mengaitkan dengan masalah makanan ataupun minuman. Secara acak saja kita tanyakan misalnya apa yang Anda ketahui tentang halal dan haram. Oh, itu masalah makanan dan minuman. Yang spesifik lagi yang berkembang adalah masalah sertifikasi halal makanan minuman. Begitu. Nah, padahal halal haram ini adalah term yang sangat-sangat atau kosakata yang sangat sering kali disebutkan di dalam agama Islam. Dan itu tidak hanya menyangkut makanan dan minuman, tetapi hampir semua tata kehidupan di dalam agama Islam ini kan berhubungan dengan halal dan haram. Nah, beberapa hari yang lalu melihat fenomena tentang bahasa Arab ini. Ketika ada reporter dari Timur Tengah ya, mungkin Al Jazeera atau apa begitu, sedang mengunjungi Indonesia. Kemudian reporter itu menyampaikan dalam bahasa Arab yang sangat fasih, karena memang orang Arab. Tidur pun dia mimpinya pakai bahasa Arab, melindurnya bahasa Arab. Nah, panjang lebar dia mengatakan orang Indonesia yang di sampingnya ini begitu reporternya selesai, dia langsung amin sambil mengusap mukanya. Amin. Dikiranya sedang Baca berdoa. doa. Itu reporter yang sedang memberikan laporan. Nah, inilah kerancuan yang ada di negara kita, terutama orang Islam yang seharusnya itu diberikan fasilitas kurikulum untuk mempelajari bahasa Arab, tapi karena tidak ada, akhirnya ya terasa sangat sekuler sekali. Ya, saya sendiri juga nggak memahami bahasa Arab karena memang tidak pernah belajar itu. Pernah dulu diajari oleh teman dari Arab Saudi, tapi saya ngantuk gitu ya. Waktunya sudah siang. Akhirnya dia marah, nggak mau lagi ngajari. Jadi halal haram ini berkaitan juga dengan perilaku, ya berkaitan misalnya ya adik-adik mahasiswa ini kan yang belum menikah dengan lawan jenis itu berarti haram kalau kemudian melakukan komunikasi yang di luar aturan. Tapi kalau sudah terjadi akad nikah, nah itu menjadi halal. Yang tadi haram menjadi halal. Kemudian cara berpakaian bagi kita umat Islam, kalau membuka aurat itu haram, maka setelah ditutup itu menjadi halal. Nah, ada dua bagian yang yang halal untuk dilihat, yang lain berarti haram. Artinya bahwa konteks halal haram ini mencakup pada semua bidang kehidupan umat Islam. Termasuk misalnya puasa ya, ternyata puasa pun ada yang haram, ada yang halal. Puasa yang haram itu pada hari-hari yang dilarang untuk dilakukan, misalnya pada hari tasyrik, ya, itu tidak boleh berpuasa. Justru kalau berpuasa malah dosa. Padahal puasa itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga konteks halal haram ini memang harus kita tempatkan lagi sebagai sebuah pemahaman yang paling mendasar di dalam agama Islam. Nah, oke, kalau mengenai halal dan haram ini memang bisa dilihat dari tiga aspek ya. Yang pertama dari aspek agama atau domain agama. Yang kedua itu kalau di halal center itu halal dalam konteks sains, keilmuan. Dan yang ketiga dalam konteks dagang atau bisnis. Dalam kaitannya dengan perkembangan isu halal sekarang itu memang yang dikedepankan adalah aspek bisnis, yaitu sertifikasi halal. Karena memang hitungan-hitungan cuannya itu luar biasa besar. Taruhlah ini orang Indonesia ini sekarang berapa juta ini penduduknya, ini 200. Kalau Bang Ya, Haji 200-an masih lebih lah ya. 150 ya. Itu Bang Haji tahun berapa itu? 155 juta penduduk Indonesia. Sekarang sudah 200 lebih.
penduduk kita, dan kalau dihitung misalnya 80% itu umat Islam, maka itu juga jumlah yang masih sangat besar. Ketika kemudian pemerintah Indonesia mewajibkan bahwa produk makanan minuman yang beredar di Indonesia, kecuali yang memang haram, itu diwajibkan untuk bersertifikat halal, maka bisa dihitung berapa banyak kebutuhan pasar halal itu di Indonesia. Dan negara-negara di luar pun mereka juga akan terikat dengan aturan itu. Industri pangan di Indonesia, industri makanan minuman, itu 85% bahan bakunya itu masih impor. Dan impornya kebanyakan dari negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Ya, taruh kata sekarang boleh dibilang yang paling banyak itu dari Cina. Kemudian kalau Cina ini ingin memasukkan produknya ke Indonesia, dia sudah terkena kewajiban bersertifikat halal, sehingga mau tidak mau dia harus melakukan sertifikasi itu. Dan bagi mereka, biaya berapapun itu akan dikeluarkan karena memang pasarnya yang sangat menggiurkan untuk negara-negara Indonesia dan juga negara Islam lain yang ada di Timur Tengah, kemudian Malaysia sepanjang jalur ya, mulai dari Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara itu kan jalur Muslim, padat penduduk dan pangsa pasar yang luar biasa. Kemudian kalau dari sisi sains, nah ini ada ada hal yang memang menjadi perhatian kita kalau di Halal Center Unmul. Contoh sederhana misalnya bahwa produk yang haram sebenarnya di dalam Al-Quran itu sedikit. Ambil kita di Al-Maidah ya, ayat ketiga, itu disebutkan bahwa yang haram itu adalah darah, bangkai, daging babi, kemudian hewan yang disembelih dengan cara-cara yang tidak syar'i. Semua disebutkan di situ itu berhubungan dengan hewan yang sudah jelas disebutkan, kemudian hewan yang artinya semua dari turunan hewan. Yang paling istimewa disebut itu memang babi. Nah, dari jenis-jenis tersebut, kemudian kalau di dalam industri pangan, ternyata proses produksi industri pangan itu menjadi kompleks, tidak sederhana. Pada masa lalu kita hanya melakukan food gathering ya, kalau zaman prasejarah kita membaca sejarah. Orang dulu itu masak ya paling sederhana, pokoknya nangkap yang dari alam, kemudian bakar, goreng, ataupun mungkin direbus. Itu aja sederhana sekali. Tetapi sekarang industri makanan ini bahan bakunya sulit untuk ditelusuri. Misalnya kita suka mengkonsumsi susu formula, maka di dalam susu formula itu komponennya ada yang susu bubuk, itu mungkin bisa diambil dari Belanda atau New Zealand. Kemudian ada omega 3 mungkin diambil dari Jepang. Kemudian ada perisa mungkin diambil dari Cina. Ada pengisi bahan yang lain, pewarna misalnya, mungkin dia diambil dari Brazil. Sehingga di Indonesia bahan-bahan dasar itu, bahan-bahan baku diimpor, kemudian di Tangerang sana di blending ya, dicampur, diaduk, dikalengkan, kemudian dijual ke Indonesia. Nah, kita tidak tahu bahwa di antara ingredients tersebut, bahan-bahan baku tersebut, ada proses produksi yang bisa jadi dia berasal dari hewan yang haram tadi. Babi misalnya dalam teknologi makanan, babi ini dia bisa dimanfaatkan untuk menjadi ada 185 produk turunan. Dari produk-produk turunan baku itu, bahan mentah, bisa digunakan lagi untuk produk-produk aplikatif. Yang itu sangat-sangat akrab dengan kita. Taruhlah misalnya wafer, ice cream, kemudian susu tadi ya, kemudian ada emulsi, ada produk-produk yang berupa permen.
Nah, ini semuanya ada kemungkinan di dalam produk itu terikut turunan dari babi. Kemudian yang ketiga yang dari sisi agama, nah ini tentu kalau berkaitan dengan kajian kita, tadi Mas Darman sempat menyinggung bahwa halal ini ada halal li zati, ada halal li sababi. Halal karena zatnya, kemudian halal karena prosesnya. Jadi sama saja dengan produk itu haram karena zatnya, haram karena prosesnya. Untuk yang halal karena zatnya, yaitulah yang dipelajari tadi di Halal Science Center ya. Sekarang banyak sekali berkembang pusat-pusat halal di seluruh perguruan tinggi, karena ini memang peluang bagi perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset yang berhubungan dengan halal. Nah, kalau kita sampai ke topik kita yang pagi ini, halal dari sisi agama, maka sudah jelas bahwa mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslimin muslimat dengan konten zatnya maupun cara mendapatkannya. Karena dari dua hal inilah Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita 14 abad lebih yang lalu bahwa daging yang tumbuh dari bahan yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis-hadis yang sahih, barang siapa makan dari makanan yang haram, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Artinya kalau seseorang itu dia tidak mendapatkan penerimaan doa, sudah tertutup, doanya malah mantul, ya akan menjadi seperti yang disyaratkan dalam hadis yang lain, al-imanu yazid wa yanqus, ya, iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena perbuatan maksiat. Nah, ketika kita makan atau mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadikan kita seseorang yang berbuat maksiat. Sehingga semakin kita banyak makanan yang haram, semakin iman kita turun, semakin terpuruk. Lingkaran setan yang akan sulit diputus kecuali itu dihentikan dengan taubatan nasuha. Namun kita bisa mengambil hikmah dari banyak kasus ya. Ini mungkin ada juga temannya Mas Darman yang mengalami. Kita melihat bahwa beliau ini kecenderungannya tidak memperhatikan apakah harta yang didapatkan itu dari cara yang halal ataupun yang haram. Pokoknya selama ada uang itu akan sikat habis ya, dengan cara apapun. Meskipun harus bikin laporan-laporan markup ya, LPG palsu, SPC palsu, dan yang penting bagi-bagi keuntungan dengan talang ataupun yang ikut terlibat atau supaya dananya lancar, semuanya diberikan rasuah dan sebagainya. Atau mungkin dia juga mengambil yang sebenarnya bukan haknya, bahasa sekarang disebut sebagai korupsi, maka ada kecenderungan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi harta haram dengan cara-cara yang haram, itu dia akan selalu melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Orang normal akan mengatakan itu sebenarnya nggak boleh. Itu perbuatan yang sangat-sangat fahsya gitu ya. Tapi kenyataan kita melihat bahwa ini orang ini sudah sering kali umroh, haji sudah, umroh sudah, tapi kok masih jadi penjahat seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau ditelusuri bisa jadi karena memang mohon maaf ya, hajinya menggunakan uang hasil korupsi, umrohnya menggunakan uang dari hasil menipu, ya bagaimana itu akan diterima? Karena Allah juga akan memberikan hidup di dunia ini dengan sebab akibat. Ketika seseorang itu melakukan satu perbuatan, maka tentu akan berakibat pada hal-hal yang lain. Ini hukum di dunia seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini yang menjadi perhatian kita,
di kehati-hatian kita. Dan kalau kita mencermati pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para sahabat ya, kemudian para tabi'in, salafus soleh, bagaimana mereka sangat takutnya untuk mengkonsumsi makanan yang haram, makanan minuman yang haram, bukan hanya cara mendapatkannya, juga zatnya. Contoh misalnya ketika di Arab Saudi turun ayat yang mengharamkan khamr, maka dengan segera mereka langsung menumpahkan semua khamr yang mereka simpan. Selama ini mereka adalah bangsa pemabuk, tapi begitu diharamkan maka semuanya langsung dihilangkan. Kemudian yang berhubungan dengan cara mendapatkan ya, bagaimana seseorang yang mencuri itu hukumannya juga sangat tegas, harus dipotong tangan. Nah ini Islam mengajarkan bahwa jangan sampai harta-harta yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya itu sampai dikonsumsi oleh umat Islam. Mungkin ini refleksi bagi kita, sehingga ketika kita berdoa kok tidak dikabulkan atau mungkin belum dikabulkan, ataupun ketika kehidupan kita ini resah dan gelisah, tapi bukan lagunya Obi Mesah, resah dan gelisah karena memang kita nggak bisa fokus ya, doa-doa tidak diijabah, kita kembali refleksi bagaimana dengan harta yang kita dapat, apakah dari cara yang halal, kemudian zatnya apakah itu dari barang-barang yang halal, tentu hanya kita dan Allah yang memahami untuk bisa merefleksikan itu. Dan adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang sudah mempunyai pemahaman tentang halal dan haram, maka insya Allah akan takut ya untuk melakukan korupsi. Bangsa Indonesia ini sangat-sangat masih belum bisa menanamkan rasa takut tentang hal-hal yang gaib seperti ini. Nah ini memang PR bagi kita, bahwa halal haram ini dampaknya masih bersifat gaib, tetapi itulah yang disebutkan di dalam Al-Baqarah awal, bahwa yang beriman itu salah satunya dengan iman kepada yang gaib. Nah, dampak dari halal dan haram ini gaib, tetapi dia tidak langsung kontan, sehingga mungkin orang juga tidak akan merasakan itu. Ketika di istidraj, dia itu selalu diberikan kemudahan-kemudahan mendapatkan rezeki, padahal perilakunya itu tidak syar'i, maka ini sebenarnya menjadi istidraj yang harus diwaspadai bagi setiap umat Islam. Saya kira itu pengantar yang cukup panjang, Pak Darman. Saya Baik, baik. kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo ya, Mas Ustadz Bowo. Silakan Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, seperti biasa bahwa kita akan berdiskusi, Anda bisa bertanya, mengungkapkan berbagai macam fenomena permasalahan yang ada terkait dengan halal haram ini, karena ini adalah menjadi catatan-catatan yang adik-adik mahasiswa dari awal sudah harus tahu ya, memahami betul begitu. Dan pada saat ini Mas Bowo, pernah saya mengikuti iklan TOT untuk menjadi trainer latsar begitu. Nah, ada satu topiknya adalah membahas tentang anti korupsi begitu. Dan semua dosen akhirnya tidak berani mengambil topik itu karena tadi menghadapi dilematis seperti yang di awal-awal disampaikan oleh Bu Malpaleni tadi. Silahkan Bu Malpaleni tadi sudah resen angkat tangan, silahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Darman. Iya betul Pak Bowo. Menyambung ya tadi Pak Bowo juga sudah menyampaikan caranya yang tidak halal dengan memanipulasi laporan-laporan supaya bisa bagi-bagi. Nah, tapi kalau
sebenarnya kita, contohnya kemarin itu saya dapat dana penelitian. Insya Allah dana penelitian itu benar-benar digunakan, kemudian posnya untuk apa, kemudian malah nombok ibaratnya itu kan saking seriusnya kita dengan penelitian itu. Nah, ketika membuat laporan, Bu, maaf Bu, ini dibuat saja untuk ATK karena kita cuma laporan itu cuma untuk A, B, C, tidak untuk yang ini walaupun memang Posnya tidak gitu ya. ya contohnya untuk honor pembicara narasumber itu kan tidak ada. Walaupun kita menggunakan narasumber katanya. Jadi dialihkan saja ke ATK. Logikanya kan Pak, ATK itu masa ya zaman sekarang udah canggih, ATK masih banyak juga pengeluarannya. Nah, itu kan jadi ini gimana padahal kita menggunakan uangnya yang benar, tapi sistem kemudian membuat nggak usah. Itu kan memberi celah ya. Saya sempat berpikir, ya sudah malas lagi saya ngambil lagi gitu. Sampai untuk dana pagu juga sama, kan dilemanya seperti itu juga. Ada pos yang kemudian kita sisihkan untuk OB. Karena sudah banyak bantu. Nah, tapi kan pengeluarannya dari mana? Otomatis kita keluarkan lagi dari kwitansi pura-pura belanja apa gitu. Nah, padahal peruntukannya kan maksudnya itu ya bukan bela diri ya, tapi maksudnya itu jelas bukan buat kita senang-senang untuk kepentingan pribadi, itu bukan. Nah, kemudian sampai saya itu bilang ke teman-teman, pokoknya saya senang kalau di PAUD itu ada CPNS ada 4 ya. Nah, bulan Maret ini alhamdulillah insya Allah mereka dapat SKPNS. Oh, saya pikir saya bisa bebas. Saya tidak mau jadi apa-apa, saya bilang. Terus kata teman, nggak bisa Bu, minimal lektor katanya. Maksudnya ingin mencoba membebaskan diri dari hal-hal yang seperti itu, tapi kan seperti ini kejadiannya. Terima kasih, Pak. Oke, ini kan dilema nih. Mas Bawa juga pernah mengalami beberapa hal kan sempat menjadi ketua jurusan Mas Bawa ya? Ya Mas. Ya, akhirnya terus kabur. Silakan Mas Bawa. Betul sekali Bu Malpa, yaitu memang ujian Bu ya. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan beriman? Jadi memang namanya surga ini ya tantangannya luar biasa. Untuk bisa mendekatkan ini urusan dunia ini memang isinya ya ujian dan ujian. Apa-apa yang kita rasakan Bu Malpa ini sama-sama dosen ya, sama-sama mengalami hal yang itu kita temui di dalam sistem. Saya masih belum bisa menemukan Bu. Dulu ketika ini sedikit cerita ya. Ketika ditunjuk dan alhamdulillah saya mendapatkan jabatan di kampus itu nggak meminta dan tidak pernah menawarkan diri, tapi ditunjuk. Nah, waktu jadi ketua jurusan atau ketua prodi itu saya sampaikan asal sistemnya misalnya untuk kegiatan itu harus di awal dulu kita dikasih uangnya, baru nanti kita pertanggungjawabkan saya mau. Nah, WD2-nya menyetujui, oke Pak, bisa Pak, itu nanti gampang. Begitu sudah tanda tangan setuju, ternyata sistem itu nggak semudah itu verbuso gitu ya, masih harus melakukan pokoknya SPJ dulu baru nanti bisa dilakukan kegiatan itu. Wah, sudah terlanjur terjebak begitu. Untuk urusan keuangan ini mohon maaf ada jeleknya juga. Ya untuk tanda tangan SPJ itu saya tutup mata dengan sangat-sangat terpaksa itu kalau tidak ditandatangani nanti kan nggak ada dana, nggak ada kegiatan. Sehingga ya sudah ditandatanganilah, kemudian dana itu turun, tapi dana itu langsung dibagikan ini untuk minimalisir aja Bu. Jadi saya di jurusan tidak megang uang, kemudian kalau memang itu peruntukan untuk lab, kita ada 4 laboratorium, itu langsung saya bagikan ke 4. Sudah terserah dia mau melakukan apa. Kemudian kalau untuk operasional jurusan itu saya serahkan ke sekretaris.
Jadi hampir tidak pernah ngerti ini uang ini kemana. Nah, ini jeleknya juga. Sehingga kalau ada urusan keuangan itu kelemahan saya itu bisa dilihat di situ. Tapi alhamdulillah sampai selesai itu saya diminta untuk membuat laporan keuangannya ya. Mohon maaf Bu ya, ini bukan bermaksud untuk ria. Yes. Saya lebih baik keluar uang pribadi daripada saya menggunakan uang institusi. Jadi misalnya ada waktu itu kita mau renovasi ruangan dari fakultas nggak dikasih, kemudian ini sudah mau akreditasi, ini harus segera dimanfaatkan. Jadi di jurusan kami itu ada ruangan bekas lah, bukan peruntukan untuk jurusan sebenarnya. Itu untuk kantin, tapi karena nggak dipakai, kemudian dipakai untuk jurusan. Nah, untuk ke kamar kecil itu harus keluar, padahal ruangannya itu terbuka dan kalau hujan deras itu pasti basah kuyup. Nah, saya memikirkan ini kasihan sekretaris jurusan ini, beliau ibu-ibu yang mohon maaf itu agak repot gitu ya untuk berjalan. Itu maka harus direnovasi ruangannya, tembok harus dijebol, minta dana nggak ada, akhirnya ya udah saya kerjakan sendiri untuk apa? Menghindari hal-hal yang tadi kita khawatirkan. Jadi ketika kemudian selesai masa jabatan ya saya laporkan nggak ada, alhamdulillah diterima itu, ada saldonya juga saya nggak ngerti itu, pokoknya untuk jurusan sudah saya kembalikan semua ke jurusan. Nah untuk kegiatan-kegiatan yang lain sekali Bu memang sempat di PHP ya, katanya kalau luarannya itu sudah tercapai, maka laporan keuangannya nggak diperlukan lagi. Nah, ternyata luarannya sudah memenuhi capaian, bahkan melampaui, tapi masih tetap diminta laporan-laporan keuangan yang tadi seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, sejak saat itulah tidak begitu antusias lagi untuk ikut berebut di dana itu. Dan kelemahannya ya terpaksa kita memang menjadi tidak produktif dalam hal penelitian ya. Dan saya memang ada sedikit ketakutan juga kalau penelitiannya itu nggak seperti yang saya harapkan. Kalau hanya sekedar luaran itu gampang diusahakan. Tapi kalau berkaitan dengan idealisme, kadang kita takut juga ini sepertinya penelitian saya ini nggak banyak manfaatnya, tapi dapat dana dan seterusnya seperti itu. Dan memang sekarang menjadi minimalis Bu. Ini tidak untuk dicontoh. Misalnya begitu BKD tercapai, ya artinya dengan BKD tercapai sudah titik aman pertama lah. Kalau kita ingin yang lebih, ya mau nggak mau memang harus ekstra usaha. Tapi sepanjang kita takut dan kita berhati-hati, insya Allah kalau untuk masalah penelitian, kita bisa menggunakan kegiatan mahasiswa bimbingan ya. Jadi ya mau nggak mau kalau penelitian mahasiswa itu kan paling mahal ya, paling mahal itu mungkin 5 jutaan. Kemudian itu pun juga dengan topik yang bisa kita reka-reka agak menarik untuk dipublikasikan. Dan itu bisa untuk menutupi beban-beban BKD yang memang dipersyaratkan. Kemudian kalau untuk yang lain saya kira juga gampang terpenuhi. Selama ini bagi dosen yang sulit adalah di publikasi. Dan insya Allah Bu Malpa dan Bapak Ibu yang lain dengan cara-cara seperti itu kita berusaha untuk menjamin kehalalan dari harta kita. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan selalu mengganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Ketika kita menghindari yang haram karena takut Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan itu dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah yang sangat dirasakan manisnya itu ya. Ketika kita berbuat sesuatu kemudian mengharapkan di situ akan mendapatkan imbalan, maka ya kalau dapat imbalan ya sudah ada kewajaran saja karena kita bekerja kita dapat imbalan. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu rasanya di luar apa happy-nya itu di atas happy ya.
kesenangannya itu di atas kesenangan, di luar ekspektasi gitu Mas Boy. Di luar ekspektasi itu rasanya sangat luar biasa. Beda gitu. Betul, kita nggak mengharapkan. Bahkan kalau apa yang dikisahkan Pak Iman dulu ya, Mas Darman ya. Coba sekali-sekali kamu coba tolak rezeki. Pak Iman pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada rezeki tolak aja. Nah kalau memang itu sudah rezekinya, itu nyundul-nyundul terus gitu. Kalau memang sudah rezeki kita, ditolak ya akan datang. Nah ini kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa istiqomah, insya Allah Bu Malpa, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk menjaga kehalalan. Baik, Bu. Baik. Ya. Terima kasih, memang Pak. Semuanya perlu ini sih sebuah proses dan perenungan ya Mas Boy ya. Jadi ketika positioning saya sendiri ketika tidak lagi terlibat itu awal-awal ya agak-agak manusiawi ya. Tapi setelah kita memiliki kesadaran yang cukup banyak, oh ya ternyata Allah menunjukkan jalan terbaik untuk pelan-pelan dijauhkan dari sebuah komunitas yang selama ini juga menimbulkan sakwa sangka terus begitu ini. Itu juga tidak bagus di dalam jiwa gitu ya. Dan itu ada pemaknaan-pemaknaan yang memang kitanya yang harus sadar. Bersama kita ada Ustadz Iksan. Caranya Allah membersihkan kita Mas Dharma. Memang di awal itu kita kan sedih, sakit hati dan sebagainya. Betul. Tapi ternyata Allah yang tahu kamu nggak cocok di sini. Nih kamu saya pindah ke LP2M yang lebih enak itu. Ya orang-orangnya lebih terkontrol. Orangnya terkontrol. Baik. Ini ada Ustadz Iksan yang bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Kita perlu pandangan dari pihak di luar ini ya, di luar sistem gitu ya. Ini persoalan-persoalan kita ini, Ustaz. Jadi kalau yang dalam sistem kenegaraan kita belanja itu sistemnya kita itu laporan dulu baru uang diturunkan begitu kan, sehingga orang banyak nombok dan lain sebagainya dan uang itu harus ngepaskan gitu ya, tidak bisa dikembalikan. Konsep halal haram ini apa yang pandangan dari Ustadz Iksan seperti apa? Silahkan. Baik, Masya Allah Ustadz. Saya alhamdulillah juga menyimak tadi paparan dari Ustadz Sulistyo ya, tadi luar biasa sekali berkaitan dengan harta yang halal. Tadi juga disampaikan bahwa pembagiannya ada dua, halal dari sisi zatnya, kemudian halal dari sisi sebabnya begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih Ustaz atas ilmunya. Dan insya Allah juga kita jadi mengetahui banyak hal dari apa yang Ustaz tadi sampaikan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi juga kita simak begitu. Itu pun juga dari apa yang tadi Ustaz sampaikan itu luar biasa sekali. Itu sebetulnya ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Betul ya? Bahwa dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga itu kan ada ayat yang menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari segala sisi. Kan kata makhraja itu isimnya isim nakiroh, artinya isim nakiroh itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memang betul dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Makanya bukan kalau al-makhroja jalan keluar yang memang secara spesifik, tapi kalau makhrojan karena itunya isimnya isim nakiroh, maka yang menjadi makna dijelaskan oleh para ulama itu sebagai jalan keluar yang memang orang itu di luar nalar begitu. Nah, maka itu yang kita dapatkan pemahaman dari kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian dari apa yang tadi Ustaz sampaikan juga memang berkaitan dengan kondisi saat ini begitu ya. Ini memang sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1444 tahun yang lalu begitu. Bahwa Nabi Muhammad SAW beliau pernah menyampaikan al-Islamu gharibun fasatakunu ghuraba fatuba lil ghuraba. Artinya al-Islamu gharibun, Islam itu datang dalam keadaan asing gitu, bahwa Islam awalnya dianggap sebagai ajaran yang memang di luar bahasanya itu di luar kebiasaan masyarakat pada umumnya begitu. Nah, kemudian juga
fasatakunu goriban, kemudian akan menjadi asing kembali. Fatuba lil ghuraba. Nah, ini poin pentingnya di apa yang disampaikan oleh Nabi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang terasing dalam tanda petik begitu. Artinya seperti halnya tadi mungkin yang tadi Pak Ustadz juga sampaikan berkaitan dengan ini, kok jadi kayak gini begitu ya. Dianggap oleh orang lain mungkin ya, dianggap oleh orang lain tidak biasa. Maka apalagi kayak seperti tadi yang Ustadz Sulistyo sampaikan sampai nalangin begitu ya Ustadz ya. Itu kan sebetulnya mungkin orang lain tuh nggak kepikir gitu, tapi luar biasa sekali beliau ini untuk menjaga daripada untuk bisa tetap memiliki harta yang halal dan dijauhkan daripada yang haram, akhirnya sampai berusaha seperti begitu. Maka ini realitas yang kita lihat dari apa yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian juga di sisi yang lain dari apa yang tadi saya sampaikan juga, memang betul bahwa memang dunia ini adalah ujian. Dalam surah Al-Mulk gitu ya, ayat yang kedua Allah menyampaikan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allazi khalaqal mauta, dialah Allah yang menjadikan kehidupan, khalaqal mauta, kematian dan juga kehidupan itu liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Artinya memang di sini siapa yang paling sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang faiz. Kalau dalam Al-Qur'an itu, tadi saya baca Al-Qur'an juga setelah subuh itu ada kata-kata faiz, bahwa ternyata kesuksesan yang paling sukses di atas kesuksesan yang lain adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam surga. Maka itulah orang-orang yang betul-betul sukses, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang memang humul faizun dalam Al-Qur'an itu disampaikan. Mereka lah orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan, Masya Allah. Maka memang di apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz juga benar, dan ini upaya untuk memaksimalkan bagaimana kita mendapatkan harta yang halal, dan juga baik dari sisi zat maupun dari sisi sebab. Maka mudah-mudahan itu sedikitnya bisa memberikan apa ya istilahnya itu ya, gambaran begitu dari nas dan juga ayat Al-Qur'an yang kita ketahui begitu. Dari memang yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dharma ini ayat Al-Qur'an, Al-Hadis, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas jalan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ikut ngaji nih adiknya ini kan? Ikut ngaji nih Dede. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Iksan. Bapak Ibu sekalian, kita tentunya seperti biasa masih terus punya kesempatan untuk kita berdiskusi, berdialog tentang beragam persoalan. Yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah tentang halal dan haram. Ini modalitas ya ngaji buat adik-adik semua, juga mudah-mudahan senantiasa akan mendapatkan pencerahan-pencerahan begitu dari Ustadz Bowo, Ustadz Iksan juga bersama kita, dan insya Allah Kang Iman juga segera bersama kita gitu ya, untuk kaitannya dengan hal ini. Silahkan kita tunggu jika ada pertanyaan. Anda juga bisa melalui chat ya. Jadi buat adik-adik sekalian, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui langsung atau chat. Nah, sedikit tentang halal haram ini ya, Mas Bowo. Kita kalau dalam sebuah kitab saya membacakan bahwa persoalan halal haram ini sebenarnya adalah terjadi gitu ya, munculnya asbabun nuzulnya adalah di mana ketika orang-orang jahiliyah itu pernah tersesat dan mengalami kekacauan yang luar biasa, sehingga berani untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini yang nanti akan menjadi kajian kita. Nah, keadaan yang sama juga pernah dialami oleh golongan atau penyembah berhala dan ahli-ahli kitab. Nah, di sini dikatakan bahwa kesesatan ini akhirnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, efek dari sebuah halal dan haram gitu ya. Jadi misalnya saja bahwa
kedurhakaan kaum rahib kala itu yang menyiksa diri, kan kalau di film-film gitu ya, saya nggak tahu kebenarannya, kalau film-film dulu kalau kita minta hujan itu kan kadang-kadang harus ada persembahan. Nah, terus tradisi itu nampaknya juga sampai sekarang nih ya, Pak Osbowo ya. Misalnya bangun jembatan itu harus ada apa kepala kerbau, nanam kepala kerbau dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Kalau kita makan zatnya, kalau pas kurban kan halal, tapi ketika dipersembahkan untuk yang lain menjadi haram. Ini adalah persoalan-persoalan yang menjadi catatan kita. Namun kita pengen gali agak lebih dalam kaitannya dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah ini, jadi ini juga Islam tentu mencela ya sikap orang-orang yang menentukan haram halal, sesuatu yang haram jadi halal, halal jadi haram. Ini kan saya kurang tahu apakah ini masuk kategori itu tidak. Misalnya nih, kita ini sebenarnya makan durian itu kan halal. Tapi saat-saat tertentu kita nggak berani makan durian. Nah, seakan-akan kan menjadi haram buat tubuh kita karena akan menjadi sakit buat tubuh kita gitu. Padahal kan Allah kan menganugerahkan sesuatu yang halal itu Mas Boyo. Tapi kenapa kok dikonsumsi orang-orang tertentu kok menjadi tak pantangan. Nah, pantangan itu kan seakan-akan menjadi haram. Nah, gitu. Ini apakah itu bagian dari sugesti atau psikosomatis? Nah, nanti Kang Iman yang bisa menjawabnya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iman sudah bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini suaranya masih serak-serik nih, Pak. Aduh, mohon maaf nih, kurang sehat nih. Kurang sehat nih. Sudah beberapa hari pulang lapangan kehujanan terus. Nggih. Jadi ya begitulah ya, nggak apa-apa insya Allah. Lanjut. Saya senang ya melihat ini maju terus saja. Alhamdulillah. Baik. Silakan terima kasih Mas Pak Ustadz Bowo. Terima kasih Pak Ustadz Bowo. Pak Ustadz Ihsan. Ada Ustadz Ihsan juga tadi Pak sudah memberikan pandangan-pandangan. Ya. Ada tambahan Mas Bowo kaitannya dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mas Dharma. Yang pertama saya sampaikan terima kasih ke Ustadz Ihsan ya. Ini minggu depan beliau yang ngisi mungkin bisa ini Pak Darman. Ini belum digali, ini sudah belum digali udah mulai keluar sumbernya. Akan sangat bervariasi nanti di forum kita ini. Ya, saya mohon maaf ini Pak Iman menyampaikan pengalaman ya. Memang ketika dari awal dulu ikut dengan Pak Iman, saya merasakan bahwa Islam itu lebih ke arah praktek. Jadi sedalam apapun teori-teorinya, tetapi kalau tidak dipraktekkan ya nggak akan memberikan manfaat yang banyak. Nah, dalam kaitannya dengan halal haram ini kan termasuk juga bukan teori. Kita hafal mana yang halal, mana yang haram, zat maupun caranya, tapi kalau di prakteknya tidak dikerjakan, maka yang dikhawatirkan tadi yang Mas Darman sampaikan, ketika kita mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya, menghalalkan yang sebenarnya itu haram, takutlah kalau sewaktu-waktu itu kemudian Allah mengharamkan bagi kita yang halal. Ini bahasanya agak bolak-balik begitu. Tapi maknanya dalam. Apa maksudnya Allah mengharamkan yang halal? Ketika seseorang itu sudah terbiasa mengkonsumsi yang haram, maka bisa jadi umur belum boleh dikata misalnya umur masih muda begitu ya, 30-40 tahun, tapi Allah sudah mengharamkan banyak hal baginya. Dikasihlah gula darah yang tinggi,
sehingga dia tidak bisa mengkonsumsi sumber-sumber karbohidrat. Nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Dikasih sama Allah asam urat, nggak bisa makan yang makanan yang selama ini menjadi favoritnya. Dikasih kolesterol, banyak macam penyakit yang itu disebabkan karena dia terlalu menghalalkan yang haram. Sehingga kemudian ketika Allah membalik menjadi mengharamkan yang seharusnya halal, dan haram itu hanya berlaku bagi yang bersangkutan. Bagi orang lain durian masih halal, tapi bagi dia kalau makan durian tiba-tiba langsung pening. Itu berarti sedang diharamkan oleh Allah. Ini kan bagi kita umat Islam senantiasa menjadi bahan untuk introspeksi. Kenapa kok saya mendapatkan seperti ini? Jangan-jangan gitu. Kata Kak Iman kan gitu. Nah, tentu ini harus diperhatikan juga dengan namanya bahasa keimanan ya, bahasa keimanan yang harus selalu dilakukan introspeksi, evaluasi setiap saat, karena itulah setiap hari kita diminta Allah untuk melakukan kontemplasi, dan tentu dengan kegiatan-kegiatan itu selalu membalikkan ke arah yang benar. Ketika kita diberikan kesempatan setiap hari minimal 5 kali untuk melakukan sholat. Kalau sholat itu dilakukan dengan baik, maka sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kemudian kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, jangan-jangan karena sholat kita yang belum baik. Nah, kalau Allah sudah memberikan kesempatan minimal 5 kali sehari, maka itulah waktu kita untuk membalikkan jalurnya ke arah yang benar. Kalau kereta itu sudah mau keluar rel, maka dikembalikan lagi terus begitu selama kurun waktu. Hidup kita ini hidup melakukan penantian untuk sholat. Dari sholat ke sholat itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang seringkali melenakan, sehingga ketika kemudian diingatkan untuk sholat, disitulah kita melakukan kontemplasi, perbaikan kembali, sholat yang benar. Insya Allah nanti dengan sholat yang benar, Allah akan mengembalikan rel kita ke jalur yang sebenarnya. Dan tadi yang seperti Mas Dharma rasakan tadi, bahwa memang seringkali manusia itu tidak bisa melihat apa yang Allah sudah tetapkan di depan. Ukuran kita di dunia itu rugi, tapi Allah menjanjikan bahwa itulah sebenarnya keuntungan. Ini yang cerita saya dulu, kalau nggak lolos UMPTN ya, nggak lolos masuk perguruan tinggi negeri itu, zaman lulus SMA kan masih nangis-nangis. Gitu. Tapi ternyata di cara itu Allah membuat jalur yang jauh lebih baik dibandingkan seandainya kita diterima. Saya itu dulu daftar di Fakultas Kehutanan UGM, Mas. Nggak diterima. Seandainya saya diterima, mungkin saya jadi presiden itu sekarang. Iya, kan menteri kehutanan lah. Tapi karena jalurnya ternyata berbeda. Dan sampai berbelit-belit, kemudian sampai dipertemukan dengan Pak Iman, akhirnya ketemu dengan Mas Dharma. Sekarang itu kan baru setelah sekarang kita menemukan titik-titiknya ya. Oh, hikmah ternyata gitu di balik itu ya. Betul. Seandainya dulu begini, mungkin begini. Gitu. Termasuk naik kapal kesasar ke Banjarmasin itu. Akhirnya anaknya kuliah di Banjarmasin gitu. Dapat istri jangan-jangan orang Banjarmasin juga. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bowo. Ustadz Iman, apakah ada hal yang ingin disampaikan berkenaan dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal gitu Kang Iman? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Bowo, Ustadz Darman, Ustadz Ihsan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan isyarat yang indah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini di garis bawahi halalan thayyiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, makanlah yang halal, lagi baik halalan wa thayyiban, dari apa yang terdapat di muka bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan
karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ini artinya bahwa sejak lahirnya manusia di muka bumi ini, itu setan terus mengincar agar manusia itu lalai dan melanggar aturan begitu ya. Di dalam yang halal pasti lebih banyak manfaatnya daripada yang mudarat, sementara yang haram itu banyak sekali mudarat-mudaratnya. Jadi halalan wa thayyiban. Wa thayyiban. Jadi sebagai kepatuhan, ketakwaan kepada Allah, kita dilarang makan yang haram. Dari zatnya ya, dari zatnya. Ada lagi dari cara mendapatkannya, ini kan tema lain. Kalau dari zatnya itu Majelis Ulama membangun lembaga sertifikasi halal yang luar biasa jasanya, bagaimana masyarakat dunia ini bisa menikmati makanan halalan thayyiban, selain halal dan thayyib ya. Hanya dalam pelaksanaannya halalan itu ranahnya Majelis Ulama, ada Komisi Fatwa, ada LP-POM. Sementara thayyiban ini di pemerintahan, di BP POM. Jadi sedikit rancu ya, sedikit rancu. Sehingga ini harus ada kesinergiskan. Tapi saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kadang-kadang Majelis Ulama tidak punya independensi ya di dalam pelaksanaan. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sulistyo Prabowo, betapa hebatnya, betapa sayangnya Allah kepada seluruh umat manusia, khususnya Muslim, agar tidak makan barang-barang yang haram, yang dilarang, yang itu bukan makanan manusia, seperti darah ya. Karena setiap makanan yang dimakan itu akan berpengaruh kepada perilaku manusia. Jangankan makanan, kadang-kadang minuman aja, minum air ya, air doa dengan air yang tidak didoakan, itu banyak riset secara mikrokosmis itu ada perbedaan. Apalagi kalau kita tahu ya, contoh saja misalnya transfusi darah ya. Transfusi darah, saya golongan darahnya misalnya A atau O ya. Dengan darah O ditransfusi pakai darah O lagi. Tapi kalau darahnya darah yang lain, itu di dalam tubuh kita ada gumpalan-gumpalan. Ini sama-sama darah. Ada gumpalan-gumpalan tertentu yang berbahaya. Misalnya darah O ya dikasih darah AB gitu ya. Maka di tubuhnya ada terjadi gumpalan-gumpalan tidak bersenyawa. Karena ada resusnya yang berbeda. Akibatnya terjadi berbagai macam penyumbatan yang bisa berakibat pecah pembuluh darah atau arteriosklerosis ya, banyak. Nah, apalagi makanan sekarang ya, makanan hewan ya dikonsumsi sama kita, itu termakanlah berbagai macam zat, itu mempengaruhi akhlak, perilaku dan kesehatannya. Ini yang Allah sayang sekali sama kita, bagaimana kita ini dirawat dengan baik oleh Allah, dipelihara agar tidak memakan barang yang halal. Jangan sampai makan-makan yang haram, tapi yang halal thayyiban ya, halalan wa thayyiban, berfaedah. Jadi walaupun halal, tetapi kalau tidak thayyib, ini nggak boleh, nggak masuk. Contohnya adalah daun ganja ya, daun ganja itu tidak ada haramnya ya, secara zatnya itu halal. Namun ketika diolah menjadi sesuatu barang yang menyebabkan seseorang bisa lupa ingatan dan sebagainya, ini jadi tidak thayyib ya, tidak thayyib. Nah, ini dari prosesnya ya. Tape itu halal, tape singkong, tape ketan halal ya. Halal. Tetapi ketika ada proses tujuannya jadi khamr, minuman, ini sudah jadi haram. Dan nanti ada tentu Majelis Ulama, ini bukan dari apapun saja, itu yang paling penting sekali komisi fatwa dari berbagai macam mazhab keislaman itu berkumpul membicarakan misalnya tentang alkohol, tentang kepiting, kehalalan kepiting dan sebagainya. Ini adalah dokumentasi yang ada di Majelis Ulama, di LP-POM terutama. Ini ada Pak Bo ini.
Jadi betapa umat Islam ini luar biasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi tahu persis apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Nah, bagaimana orang Yahudi ini kan niat Yahudi itu dari sejak dahulu, bagaimana dia akan menjadi makhluk unggul, manusia yang unggul di muka bumi ini, seperti Khawarij gitu, dengan cara merusak kaum yang lain gitu, kaum yang lain. Nah, kaum yang lain ini kan kaum Islam itu diarah ya di apa bagaimana supaya orang Islam itu tidak berkualitas ya. Maka muncullah berbagai macam makanan yang lezat yang di dalamnya ada kandungan-kandungan yang haram ya dan sebagainya. Banyak sekali makanan-makanan yang tidak haram tapi menarik sekali, ini bersengaja. Bahkan ada ya, apakah sudah berkembang atau belum ya, ada darah ya, darah yang bisa diolah darah menjadi minuman, makanan, bahan makanan yang menyenangkan gitu ya. Kebayang aja darah itu, di mana warna merahnya ini bisa dirubah begitu. Ini kan berbahaya. Rambut manusia sudah ini, rambut manusia di Cina dibuat serbuk itu menjadi bahan pelembut apa gimana nih Pak Ustadz Bowo lebih tahu nih. Di dalam roti kan, ini kan tubuh manusia ya, bagian tubuh manusia kan haram hukumnya. Kalau kita tidak paham ya, maka itu kehadiran ulama ya, kehadiran para alim ulama di bidang ini sangat penting sekali. Ya ini sebagai komentar, terima kasih nih ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ini minta maaf saya agak ya kurang sehat. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Kang Iman. Baik, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, silahkan, kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Jika ada hal yang ingin disampaikan. Ada satu riwayat hadis gitu Kang Iman. Ya. Ustadz Iksan Mas Bowo bahwa di sini dikatakan bahwa aku ciptakan hamba-hambaku dengan sikap yang lurus. Tetapi kemudian datanglah setan kepada mereka. Setan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang aku halalkan kepada mereka. Serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku turunkan kepadanya. Tadi ini kaitannya dengan kalau dulu di riwayat di Arab itu, unta itu kalau sudah melahirkan anak kelimanya dianggap jantan, kalau jantan harus dipotong telinganya dan akan dipersembahkan kepada berhala gitu. Dan di negeri kita kan masih ini Kang Iman ya, kalau kita bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung besar, ada persembahan-persembahan tertentu begitu. Apakah hal semacam ini yang itu cocok dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini? Silahkan Ustadz Iman, boleh Kang Ihsan nih, Kang Ihsan ini tentang hadis riwayat tentang setan membelok-belokkan dari sesuatu yang sebenarnya sudah halal gitu ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan setan membelokkan begitu ya, dan memang ini sudah juga disampaikan dalam Al-Quran. Allah menyampaikan tentang iblis bahwa mereka sudah berkomitmen ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Mereka berkomitmen untuk memperbanyak jumlah anak Adam yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, kan begitu. Maka salah satu ungkapan yang diabadikan dalam Al-Quran itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran tentang ungkapan iblis ataupun setan itu bahwa mereka akan senantiasa datang min baini aidihim wa min khalfihim, akan senantiasa ada di depan mereka, kemudian di belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, akan berada di sebelah kanan, sebelah kiri. Artinya dari segala sisi memang setan itu akan senantiasa menggoda kita gitu. Dan ini memang sudah jelas bagaimana bahasanya itu SOP begitu ya. SOP-nya setan itu memang udah Allah kasih bocoran dalam Al-Quran itu. Visi misinya jelas sudah. Ya betul, visi misinya dijadikan dalam Al-Quran. Maka memang untuk mereka yang menggali Al-Quran secara mendalam, secara teliti akan melihat gerak langkah setan itu seperti apa. Karena kita lihat kan manusia ataupun anak cucu Adam itu, mereka itu orang-orang yang baru lahir begitu ya, mungkin 60. Sedangkan iblis itu kan dari mulai zaman Nabi Adam gitu. Artinya track record mereka untuk menggoda manusia itu udah punya
Sudah pengalaman ya. Maka kita membutuhkan bocoran gitu ya. Bocorannya itu dari mana? Dari panduan Al-Quran itu sendiri. Nah, maka untuk mereka yang ingin selamat, ingin mendapatkan petunjuk, layak mereka menggunakan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Makanya disampaikan dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka memang disinilah yang perlu kita pahami bersama bahwa kalau saya ingin sedikit menggambarkan berkaitan dengan halal dan haram ini kan sebetulnya cakupannya ataupun wilayahnya ini perkara yang kaitannya dengan syariat. Artinya manusia itu tidak bisa menentukan halal dan haram itu kecuali melihat bagaimana Allah dan Rasul-Nya itu menentukan halal dan haram itu. Maka memang di sini perkara yang kaitannya dengan akidah itu menentukan. Dalam surah An-Nur ayat ke-30 itu Allah menyampaikan, innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman itu idza du'u ilallah, bila mereka itu dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum. Di sini catatannya ya, ataupun perlu kita sama-sama garis bawahi, liyahkuma bainahum, untuk menjadikan ataupun menghukum ataupun mengadili di antara mereka itu an yaqulu sami'na wa ata'na. Ini ucapan orang-orang beriman. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mendengar dan kami taat. Bahkan itu kunci daripada seorang beriman itu gitu. Ketika liyahkuma bainahum, ketika Allah sudah menentukan ini yang halal loh, ini yang haram, kemudian Rasul juga menyampaikan ini loh yang halal, ini yang haram, kan begitu. Maka konsekuensi daripada keimanan itu sendiri adalah ketaatan dan kepatuhan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Zat. Baik. Bagus. Sudah diajari creative thinking, critical thinking, jangan dirubah-rubah, begitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kang Iman, nampaknya waktu kita segera berakhir. Ya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan di ujung perjumpaan kita, Kang Iman, silakan. Ya, ini saya gembira sekali nih, banyak narasumber yang berkualitas. Yang penting kita harus bersyukur betapa Islam itu sangat luar biasa. Saya sudah merencanakan sebetulnya pekan ini, ahad ini mau menyampaikan tentang dahsyatnya bacaan sholat yang bisa menembus lapisan langit ya. Itu luar biasa. Memang Islam luar biasa sebetulnya ya. Allah merawat umat muslim agar tidak memakan barang-barang yang haram, dan setiap makanan halal ini ada power, ada kekuatan Allah ketika kita berdoa, beramal ibadah, sementara tubuh kita adalah tidak dimasuki barang-barang yang haram ya, apalagi tempat kita wudhu ya, kita suci dan mensucikan. Ini kan ada kekuatan besar di dalam ketika kita membaca Quran, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita berzikir, maka orang-orang yang di hatinya, di lisannya bersih karena ada Allah di situ, berzikir, ini kan dahsyat sekali ya. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Yang terbatas ya. Kang Iman, dan nampaknya Bapak Ibu sekalian waktu sudah menunjukkan pukul 8, insya Allah kita tunggu materi kita yang pekan depan tentang dahsyatnya bacaan sholat ini. Semoga semakin penasaran nanti untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini, karena kita sudah umur 50 tahun tapi kayaknya sholat bacaannya kok belum kelihatan nembus-nembus nih sampai di langit gitu. Baik, mungkin Ustadz Bowo atau Ustadz Iksan untuk mengakhiri dengan bacaan doa, monggo silakan. Enggak, Ustadz Ihsan, monggo. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Kang Iman cepat pulih dan strong kembali, gitu kan? Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sama-sama berdoa karena tadi diminta juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ويا قاضي الحاجات. آمين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. آمين. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا من فضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia atas kebersamaan kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita akan bersama kembali dengan tema tadi yang Kak Ingman sudah ungkapkan. Bagaimana bacaan salat bisa menembus langit. Ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pamit ya. Terima kasih semuanya, Kak sahabat semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ustadz Iksan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Musfiati, Pak Taufik, Bu Malpa, dan adik-adik semuanya.